Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh ini, saudara, juga melakukan aksi mogok nasional apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal sendiri telah menegaskan para buruh akan melakukan aksi stop produksi yang juga diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh Indonesia. Diakui oleh Said Iqbal, ada setidaknya 100.000 pabrik yang melakukan aksi mogok produksi. Tak hanya itu, para sopir pelabuhan dan bandara juga melakukan aksi yang sama. Dalam demo ini, massa buruh menyampaikan 6 tuntutan. Di antaranya menuntut pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, menaikkan upah minimum buruh sebesar 15% pada 2024, dan mencabut presidensial threshold 20%. Tuntutan lainnya yakni meminta pemerintah merevisi parliamentary threshold menjadi 4% dari total kursi DPR RI, lalu mencabut Undang-Undang Kesehatan, serta mewujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. Dalam aksi unjuk rasa ini, ada 4 konfederasi serikat buruh yang turun ke jalan, saudara. Di antaranya adalah 60 Federasi Pekerja Nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala Pembantu Rumah Tangga atau PRT, Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lainnya. Aksi unjuk rasa ini sudah dimulai sejak pagi tadi dan sampai saat ini massa buruh masih bertahan di sejumlah titik di Jakarta. Tak hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa hari ini akan melakukan aksi demo hingga malam hari di Jalan MH Tamrin, tepatnya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi hari ini, massa buruh juga tidak memarkirkan kendaraan mereka di kantong parkir lantaran memang dalam agendanya para massa buruh ini akan mengajak sejumlah pekerja kantoran yang sudah keluar dari kantornya atau sudah pulang kerja untuk sama-sama melakukan aksi unjuk rasa hingga malam nanti. Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan FPBI bahwa artinya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak menjawab apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya orasi politik dari KPA. KPA ya, Bung? Dari Pak? Oh, oke, sebelum kita lanjutkan orasi politik dari kawan-kawan yang tergabung dalam Gebrak dan AASB,
Silakan untuk yang pegang spanduk, kawan-kawan berdiri. poster, bendera dipersiapkan untuk dikibarkan. Spanduknya diangkat, poster-poster diangkat sebagai panji-panji tuntutan kita. Kemudian pasukan Bakor Barakasbi bisa dipersiapkan untuk maju ke depan dan diikuti mobil komando. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di trotoar bisa mengikuti ketika masa aksi Benar-benar bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Pertanyaan setelahnya adalah ketika hilirisasi industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan, apakah terdapat proteksi yang cukup bagi rakyat, khususnya kaum buruh? Itu adalah hal yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh rezim, kawan-kawan. Maka kita katakan kebijakan hilirisasi industri yang hari ini dikonsepkan serta dikelola oleh negara adalah kebijakan yang abstrak, kawan-kawan. Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan untuk sekali lagi menyuarakan suara kita, untuk sekali lagi memperjelas posisi kita, kawan-kawan. Selama Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita sebut Omnibus Law itu masih diberlakukan, kita akan terus menjadi oposisi untuk pemerintah. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, itu tadi dari kawan